Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak salihah? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk hari ini insyaallah kita akan belajar bahasa Indonesia tema 3 subtema 1. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud. Benda dapat dilihat dan diraba. Benda-benda di sekitar kita memiliki wujud. Nah, benda-benda di sekitar kita memiliki wujud yang berbeda-beda. Dari bentuk, ukuran, warna, keadaan permukaan, dan bahan penyusun benda satu dengan benda yang lainnya tidaklah sama. Ukuran suatu benda dapat menjadi media identifikasi karena tidak semua benda memiliki ukuran yang sama. Bentuk benda dapat dibedakan menurut bidangnya, misalnya segi empat, bulat, segitiga, dan belah ketupat. Contohnya buku tulis dan buku gambar merupakan benda yang berbentuk segi empat. Uang koin dan bola memiliki bentuk bulat. Jenis permukaan suatu benda ada yang kasar dan ada yang halus. Indra peraba dapat digunakan untuk mengidentifikasi permukaan suatu benda melalui sentuhan. Contoh, benda yang permukaannya berbeda adalah kulit rambutan dan kulit telur. Kulit telur memiliki permukaan yang halus, sedangkan kulit rambutan memiliki permukaan yang kasar. Nah, selanjutnya benda berbahan kayu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Ya, misalnya anyaman. Ya, rotan dan bambu dapat dibelah tipis. Belahan tadi dibuat untuk anyaman. Ada benda dari anyaman rotan dan benda dari anyaman bambu. Yang kedua ada alat musik dan yang ketiga ada perkakas. Nah, perkakas ini misalnya seperti meja, kursi, dan lemari. Nah, biasanya untuk meja, kursi, lemari, jendela itu menggunakan jenis kayu jati. Nah, jenis kayu jati adalah jenis kayu yang keras dan mahal. Pemanfaatan kayu jati kebanyakan untuk properti rumah tangga. Nah, selanjutnya benda berbahan kertas dapat kita jumpai sehari-hari di lingkungan sekolah. Ya, misalnya buku gambar, koran, atau buku tulis. Nah, kertas dibuat dari serat tumbuhan yang berasal dari pohon. Sifat-sifat kertas antara lain sangat ringan, praktis dibawa, dan dapat menyerap air. Pembuatan kertas dimulai dari pemilihan kayu. Kayu yang digunakan adalah kayu yang memiliki banyak kandungan serat dan sedikit kandungan air. Pembuatan kertas berawal dari memperkecil ukuran kayu menjadi seukuran korek api. Kayu yang telah berukuran kecil dihancurkan hingga berbentuk bubur, kemudian diolah menjadi kertas. Melalui proses ini, kayu gelondongan telah berubah bentuk menjadi kertas.
Nah, makanya kita harus bijak dalam menggunakan kertas. Menghemat penggunaan kertas berarti mengurangi jumlah pohon yang ditebang. Hal itu dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat penebangan pohon dan pembuangan limbah produksi kertas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan daur ulang kertas sehingga dilestarikan lingkungan tetap terjaga. Nah, selanjutnya mengurangi sampah plastik. Plastik merupakan bahan baku pembuatan peralatan sehari-hari yang banyak digunakan, seperti ember, gayung, peralatan makan dan minum, serta peralatan sekolah. Plastik memiliki sifat bahan tahan air dan lentur, sehingga tidak mudah pecah. Selain sifatnya yang lentur, bahan baku plastik juga lebih murah dibanding kaca atau logam sehingga banyak digunakan. Plastik memiliki dampak buruk bagi lingkungan apabila sudah menjadi limbah. Limbah sampah plastik akan menjadi bahan yang berbahaya dan sulit dikelola. Dibutuhkan waktu sangat lama agar plastik dapat terdekomposisi dengan sempurna oleh tanah. Saat terurai, partikel-partikel plastik akan mencemari tanah dan air tanah. Jika dibakar, sampah plastik akan menghasilkan asap bersenyawa dioksin yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, ada 3 cara. Yaitu yang pertama, reduce atau mengurangi. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang. Mengurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas kain setiap belanja. Menggunakan kembali artinya menggunakan kantong plastik bekas untuk membawa belanjaan sehingga tidak perlu mendapat kantong plastik baru. Ya, misalkan kalian ke supermarket, nah bawa kantong plastik dari rumah atau memakai kantong kain yang dibawa dari rumah. Nah, selanjutnya sifat-sifat bahan pembuat benda lainnya. Benda dari kaca. Nah, banyak sekali benda-benda yang kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan kaca. Kaca memiliki sifat tembus pandang sehingga benda yang di belakangnya dapat dilihat. Kaca juga mudah dibersihkan karena permukaannya licin. Kaca juga memiliki kelemahan, yaitu mudah pecah. Hampir semua rumah memiliki bagian yang terbuat dari kaca. Nah, jendela yang terbuat dari kaca membuat ruangan menjadi terang pada siang hari. Ya, cermin, gelas, kacamata, jendela, dan vas bunga merupakan benda-benda yang terbuat dari kaca. Kaca pada jendela bersifat tembus pandang sehingga cahaya matahari dapat masuk ke rumah. Ya, jadi rumah menjadi terang saat siang hari. Gelas digunakan untuk minum, vas bunga digunakan untuk tempat bunga, kacamata digunakan sebagai alat bantu melihat. Benda yang terbuat dari kaca lebih indah dan cantik. Kaca harus dirawat dengan hati-hati karena mudah pecah. Nah, selanjutnya benda dari logam. Logam merupakan bahan yang kuat dan kukuh. Logam dapat menghantarkan listrik dengan baik dan tidak tembus cahaya. Jenis logam yang banyak digunakan adalah besi, aluminium, seng, dan baja. Bahan dari logam juga dimanfaatkan untuk konstruksi dan perabot rumah tangga.
Benda-benda dari logam, contohnya sendok, garpu, pagar besi, rangka bangunan, pisau, dan alat masak. Nah, selanjutnya benda dari karet. Benda dari karet bersifat elastis dan lentur. Benda dari karet contohnya ban motor, balon, dan sandal jepit. Ban motor dan mobil digunakan sebagai roda yang membuat kendaraan dapat berjalan. Balon digunakan untuk mainan anak-anak. Balon akan mengembang saat ditiup. Sifat balon elastis. Sandal jepit terbuat dari karet yang berfungsi sebagai alas kaki. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita di tema 3 subtema 1 bahasa Indonesia. Semoga apa yang sudah sampaikan bisa difahami dengan baik oleh Ananda semua di rumah. Afwan jika dalam penyampaian masih kurang baik. Syukron. Barakallahu fiik.